Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah pandemi COVID yang saat ini sedang berlangsung, Ibu harapkan dalam pembelajaran daring yang kalian laksanakan sampai detik ini tetap harus semangat dan melakukan yang terbaik. Berjumpa lagi di pembelajaran daring prakarya di kelas 8 ini. Untuk itu, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Arianti. Saya mengampu mata pelajaran prakarya. Saya akan membimbing kalian 1 tahun ke depan. Untuk aspek yang kita ambil di mata pelajaran ini untuk semester 1 adalah kerajinan, untuk semester 2 adalah pengolahan. Untuk menuntaskan pembelajaran prakarya, tentunya ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah kehadiran kalian. Maksudnya kehadiran di sini adalah kalian mengikuti pembelajaran daring prakarya di sini dengan baik dan tertib sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan oleh sekolah. Yang kedua adalah menuntaskan semua ulangan dan tugas-tugas. Ulangan apa yang harus kalian tuntaskan nanti sama seperti kelas 7 terdahulu, yaitu mengikuti penilaian harian, mengikuti ulangan tengah semester, mengikuti penilaian akhir semester dan kenaikan kelas. Tentunya kalian tahu KKM di SMPN 6 Surabaya adalah 80. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Berikutnya adalah menuntaskan tugas-tugas. Tugas yang akan Ibu berikan nanti bisa dikerjakan lewat portal Office 365. Kemudian juga nanti Ibu sampaikan link-link khusus yang harus kalian kerjakan dengan baik. Berikutnya adalah mengumpulkan tugas berupa praktik. Kegiatan praktik yang harus kalian laksanakan di rumah, tentunya kalian juga wajib membuat laporannya. Sudah paham ya untuk penilaian yang akan Ibu laksanakan? Untuk itu, mohon dikerjakan dengan baik dan penuh semangat. Nah, untuk materi di semester 1 ini, yang pertama akan kita pelajari adalah kerajinan bahan lunak. Adakah yang sudah tahu bahan lunak itu yang seperti apa? Contohnya apa saja? Nah, simak untuk slide berikut ini. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah kerajinan bahan lunak. Coba kalian simak slide berikut ini. Apakah yang dinamakan sebagai kerajinan bahan lunak? Nah, tentunya di kegiatan pembelajaran kita kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah menentukan macam-macam sifat dan karakter dari bahan lunak. Berikutnya adalah membandingkan teknik pengolahannya. Selanjutnya adalah memilih jenis bahan lunak, memilih teknik pengolahan, dan membuat laporannya. Tujuan pembelajaran berikutnya diharapkan kalian nanti setelah mengetahui tentang materinya, kalian bisa merancang, membuat dan menyajikan produk kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Nah, coba kalian amati 2 gambar berikut ini. Gambar pertama ini apa dan gambar yang kedua ini apa? Gambar yang pertama ini adalah tanah. Jenis tanah apa ini? Nah, ini adalah contoh dari tanah liat. Yang kedua adalah
tentunya adalah benda yang tidak awam buat kalian, yaitu sabun. Nah, untuk lebih detailnya mengenai contoh-contoh bahan lunak, simak berita berikut ini. Pemprov Kalimantan Tengah terus mendorong pemuda agar mau mengembangkan industri getah nyatu. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas asisten 1 Setda Kalimantan Tengah, Kaspinor, di sela mendampingi kunjungan Komisi 6 DPR RI. Saat ini harga hasil industri olahan getah nyatu di pasaran bernilai tinggi, antara Rp500.000 hingga Rp7,5 juta. Namun, kendala dalam mengembangkan industri getah nyatu, yakni minimnya industri penghasil dari getah nyatu itu sendiri. Kaspinur mengatakan saat ini, untuk budidaya getah nyatu dalam skala besar harus dilakukan secara terorganisir. Idealnya, penanaman pohon nyatu harus dibarengi dengan peningkatan kuantitas pengrajin getah nyatu yang masih kurang, dengan pengembangan perkebunan pohon nyatu itu sendiri. Memang kalau mau dalam budidaya yang lebih besar, ini memang harus terorganisir ya. Nah, kita lihat memang pasarnya tadi kan bagus. Ya. Jadi memang kalau kita melihat dari potensi pasarnya sudah bagus, sekarang kan pengrajinnya kan agak kurang. Ini kan pengrajinnya kan hanya kekeluargaan. Nah, karena itu untuk mensuplai kebutuhan ini memang perlu pengembangan untuk katakanlah perkebunan getah nyatu ini. Ya. Nah, saya lihat memang ada di beberapa tempat ya, pohon nyatu ini kan terpelihara ya, tapi bukan seperti booming seperti perkebunan sawit atau karet gitu kan, karena memang memang karena ini ada kaitannya dengan kerajinan tradisional. Nah, kalau karet sawit itu kan memang ada pembeli langsung. Melihat potensi yang dimiliki dari getah nyatu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan mendorong Dinas Kehutanan untuk memikirkan kesiapan bahan baku bagi pengrajin. Sedangkan untuk keterampilan pengrajinnya, pemerintah provinsi melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Tengah akan membina para pengrajin muda agar kerajinan getah nyatu bisa dikembangkan. Diharapkan pengrajin muda mampu berinovasi dalam pengembangan kerajinan seni getah nyatu dan sesuai dengan keinginan pasar dalam dan luar negeri. Olivia Monica, Dayak TV, mengabarkan. Nah, kalian tadi sudah melihat dan menyimak dari tayangan berita mengenai getah nyatu. Adakah yang tahu getah nyatu itu apa? Dan biasanya dijumpai di daerah mana? Getah nyatu memang adalah salah satu contoh dari bahan lunak. Bahan lunak ini biasanya ditemukan di daerah Kalimantan. Nah, bahan lunak itu sendiri yang bagaimana? Bahan lunak adalah suatu bahan yang memiliki sifat fisik yang empuk sehingga mudah untuk dibentuk. Nah, seperti tadi yang sudah kalian amati dalam video, tentunya beberapa contoh yang sudah kalian ketahui, misalnya adalah tanah liat, getah nyatu, kemudian juga ada sabun, ada lilin, kulit, dan masih banyak bahan yang lain. Nah, untuk bahan lunak sendiri tentunya bisa kita peroleh dari alam maupun dari buatan. Untuk yang alam tentunya bisa kita peroleh dalam lingkungan kita sehari-hari. Seperti kulit, seperti tanah liat, itu kita peroleh dari bahan alam. Sedangkan bahan buatan itu contohnya seperti sabun, kemudian ada gips, ada fiberglass, dan polymer clay. Nah, untuk yang pertama, bahan lunak buatan yang dipelajari adalah sabun batangan. Nah, biasanya yang dibuat untuk sebuah kerajinan bahan lunak berasal dari sabun batangan. Mengapa harus menggunakan sabun batangan? Karena
sabun batangan ini mudah untuk membuat sesuai dengan teknik yang diperlukan. Adakah yang tahu kira-kira teknik apa yang cocok untuk membuat kerajinan dari bahan lunak ini? Yang kedua adalah parafin. Nah, tentunya parafin di sini sebagai bahan baku dalam pembuatan lilin. Seperti halnya bahan sebelumnya tadi, yaitu sabun, untuk parafin di sini sebagai bahan utama dalam pembuatan lilin, tentunya juga berperan sekali dalam pembuatan lilin untuk dijadikan sebuah kerajinan yang unik dan menarik. Tentunya teknik yang kita perlukan juga berbeda dengan teknik yang lain. Kira-kira di antara kalian siapa yang tahu bagaimana cara atau teknik yang digunakan membuat lilin untuk dijadikan sebagai kerajinan bahan lunak? Ya, benar sekali. Biasanya untuk lilin kita menggunakan teknik cetak. Contoh yang bisa kalian ketahui di lingkungan sekitar, kalian tahu yang namanya lilin aromaterapi. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kerajinan bahan lunak. Berikutnya adalah tanah liat. Tanah liat di sini berbeda dengan jenis-jenis tanah yang lain. Tanah liat, kalau kita ketahui dari kata tanah liat, berarti sifatnya adalah liat atau sedikit elastis. Nah, di sini memiliki beberapa ciri atau karakteristik. Yang pertama adalah sulit menyerap air, sehingga cocok untuk dijadikan bahan kerajinan untuk bahan lunak. Nah, kalau kita pegang, biasanya tanah liat ini teksturnya cenderung lengket. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tanah liat. Mungkin kalau dari kalian ada yang pernah berkunjung ke desa, di situ bisa kita temui jenis tanah liat sekunder atau biasanya kita kenal dengan lempung. Bahan lunak lainnya yang dipelajari dalam kerajinan ini adalah clay. Mungkin dari beberapa kalian ada yang masih awam apakah itu clay. Untuk itu, simak di slide yang berikutnya. Clay sendiri sebenarnya bisa kita buat sendiri. Kira-kira bahan apa saja ya yang dipakai dalam pembuatan clay tepung atau istilahnya seperti itu. Kalau kita ingin membuat clay sendiri, kita membutuhkan bahan-bahan seperti yang pertama adalah tepung terigu, tepung kanji, kemudian kita campur dengan menggunakan lem putih. Nah, seumpamanya kita ingin mewarnai clay tersebut, kita bisa menggunakan pewarna makanan. Tahukah kalian, dengan menggunakan clay tepung ini sebenarnya mudah. Hanya saja penggunaan clay tepung ini tidak bisa bertahan lama. Biasanya seminggu dari proses pembuatan, clay tersebut sudah berjamur. Kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan supaya clay tersebut tidak gampang berjamur? Ya, benar sekali bahwa clay tersebut bisa kita tambahkan dengan bahan pengawet. Nah, tentunya bahan pengawet yang dimaksud di sini adalah yang biasanya kita gunakan untuk pengawet makanan. Nah, ini bisa bertahan sampai 1 bulan. Nah, setelah kita campurkan tepung tadi dan lem putih, kita mencoba untuk mencampurkan supaya bisa terbentuk adonan clay tepung. Nah, setelah jadi,
clay tersebut bisa kita bentuk sesuai dengan objek yang kita inginkan. Ada jenis lain yang perlu kalian tahu mengenai clay. Nah, di sini bisa kalian lihat dalam slide bahwasanya clay yang ada pada gambar di sini ini adalah nama lainnya malam. Nah, tentunya waktu kalian masih TK dulu pernah atau mungkin sering sekali menggunakan clay ini untuk mainan kalian. Tentunya clay dari jenis ini bisa kita bentuk berulang kali walaupun sudah berada di luar kemasan. Yang berikutnya adalah plastisin. Nah, ini juga yang biasanya kita gunakan untuk membuat bahan clay menjadi sebuah kerajinan yang unik. Nah, tadi yang Ibu sampaikan, ini adalah floor clay atau yang dinamakan sebagai clay tepung. Nah, kalau kita tidak ingin repot membuat clay dari tepung, kita juga bisa membeli clay yang sudah jadi. Kita bisa memilih air dry clay atau polymer clay. Nah, kalau jenis clay ini tidak bisa bertahan lama di luar kemasan. Jadi kalau kita sudah membuka kemasannya, lekas kita bentuk sesuai dengan keinginan. Nah, 5 menit atau mungkin hanya sekitar 1 menit kalau kita angin-anginkan clay tersebut, itu bisa langsung mengeras sehingga susah untuk dibentuk kembali. Nah, ini adalah beberapa contoh produk kerajinan yang dibuat dari bahan lunak. Kira-kira kalian bisa atau tidak ya membuatnya? Nah, saya rasa kalian punya kreativitas tersendiri untuk menciptakan inovasi yang luar biasa. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya, sebelum kita membuat clay menjadi sebuah kerajinan yang lucu dan unik, tentunya ada beberapa tugas yang lain yang harus kalian tuntaskan. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu ingin kalian bisa membagi diri menjadi beberapa kelompok. Misalnya satu kelas ada 40 anak, silahkan kalian membuat kelompok maksimal 5 anak. Nah, kelompok-kelompok tersebut silakan kalian buat sesuai dengan kehendak kalian, tapi ingat, harus adil dan merata. Ibu tidak ingin ada teman yang tidak mendapatkan kelompok. Nah, tugas pertama yang harus kalian laksanakan adalah Ibu ingin setiap kelompok tersebut menyampaikan dari via Zoom, atau mungkin nanti Ibu sampaikan aplikasi apa yang akan kita gunakan untuk presentasi. Ibu ingin setiap kelompok menyampaikan materi tentang bahan-bahan lunak yang nanti kita akan bagi. Nah, apa saja yang harus kalian sampaikan dalam presentasi itu? Yang pertama, membahas mengenai ciri khas. Misal, kalau kita ingin mengetahui atau menjelaskan mengenai tanah liat. Nah, kira-kira apa saja yang harus kamu jelaskan kepada teman-temanmu untuk mengupas mengenai tanah liat? Utamanya yang pertama adalah ciri-ciri, karena ciri-ciri ini adalah sifat yang penting harus kita ketahui. Yang kedua adalah teknik untuk membuatnya. Berikutnya adalah cara untuk membuat bahan tersebut menjadi sebuah kerajinan dan contoh kerajinannya itu apa saja. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini membahas mengenai kerajinan bahan lunak. Untuk lebih detailnya, seumpama nanti ada yang ingin kalian tanyakan, silakan bisa mengontak Bu Dwi via WA boleh, atau Telegram kelas yang sudah Ibu buatkan untuk kalian. Terima kasih atas perhatian kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.